Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, berbicara tentang Otoritas Jasa Keuangan ataupun disingkat dengan OJK, yaitu merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Nah, sudah jelaskan itu adalah pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu apa sih tugas dari Otoritas Jasa Keuangan itu? Nah, tugasnya itu yang pertama adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengawasi di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara menetapkan pengelola statuler pada lembaga jasa keuangan. Kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, apa sih fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan itu? Nah, Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK berfungsi sebagai menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK ini melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan Otoritas Jasa Keuangan ini sehingga dia itu bisa terbentuknya yang dinamakan itu OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan tingkat kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiunan, dan lain sebagainya. Nah, secara yuridis, OJK sebagai pengawas jasa keuangan lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan, yang pertama, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Yang kedua, pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.
Nah, itu tadi penjelasan saya tentang Otoritas Jasa Keuangan. Semoga dari penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada yang kurang dari penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.